Mahasiswa berani berwirausaha di segmen PPKM. Pendekatan pasti kewirausahaan mahasiswa bersama Nuxus. Selamat datang teman-teman semua, mas-mas, di acara VTV TV di segmen PPKM. Pendekatan pasti kewirausahaan mahasiswa. Kita kedatangan mas-mas ganteng nih. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama aku Endi. Nama aku Safir. Nama aku Hani. Mungkin mas-mas ini sekarang masih kuliah kah atau gimana gitu? Kalau kegiatan masih kuliah. Kami semester akhir ya berarti ya, semester 8. Semester 9. Ya, masuk semester 9 di UPN Jogja. Kesibukannya apa sih mas sekarang? Ngurus skripsi, kesibukannya mikir, nggak tahu mikirin apa, nggak ada yang lain. Ya sama sih Seputar skripsi. seperti mahasiswa pada umumnya. Mungkin masuk ke story tentang usahanya masnya aja kali ya, biar enak. Oke. Bisa dijelasin kali mas usahanya nih, usaha apa, di bidang apa? Kalau usaha brand kami yang kami bawa itu Nuxus. Nux itu sendiri bisa kami ceritain dikit aja lah ya. Nux itu awalnya artinya bersih, bahasa Afrika, bisa teman-teman cari. Kalau nggak ada ya udah nggak ada berarti. Terus kalau basisnya atau usaha kami itu usahanya cuci sepatu. Semuanya bisa dicuci sebenarnya, nggak cuma sepatu, bisa helm, sendal, tas semuanya bisa. Topi semuanya bisa dicuci, terus bisa ada treatment unyellowing. Kalau teman-teman tahu, kalau nggak tahu silahkan cari tahu juga. Apa tuh unyellowing? Unyellowing itu lebih ke arah, kalau sepatu kan biasanya ada kerak atau nguning gitu kan di sol. Ada karetnya, itulah bekas pemakaian terlalu lama nggak pernah dicuci. Itu kami ada treatment untuk menghilangkan yellownya itu. Terus ada repaint juga kalau teman-teman sepatunya pudar. Terus ada apa lagi? Free glue, kalau teman-teman sepatunya rusak, kami bisa reparasi juga, silakan. Custom juga bisa, kalau teman-teman ibaratnya pengen tampil beda lah, itu bisa di custom. Wih, serba bisa ya mas berarti. Ya, bisa serba lah ya. Oke, untuk pemulaian Nuxus ini dari kapan mas? Mulainya start itu kalau nggak salah pertengahan tahun 2018, kalau nggak salah. Setahu aku sih 2018. Sekarang 2021 berarti sudah berjalan 3 tahun atau lebih. Oke, mungkin bisa diceritain ya ke teman-teman semua kenapa mas-mas ini memilih usaha cuci sepatu lah. Oke, kalau cerita awal itu tahun 2018 tuh sebenarnya dua orang ini belum bergabung di Nuxus. Itu awalnya tuh aku sama Mas Faris. Kebetulan hari ini nggak bisa datang, jadi nggak bisa invent juga sama teman-teman. Itu karena passionnya sih lebih ketertarikan, kayaknya seru sih ngisi waktu luang di waktu mahasiswa ibaratnya. Tahun 2018 itu berdua buka, beraniin aja, sistemnya itu by order online kayak gitu. Sistem industri rumahan lah, belum ada store-nya. Tapi mulai tahun 2020 berarti ya? 2021? 20 ya? 20 akhir. 20 akhir ke 21 awal itu kami udah mulai berani buka store yang ada di Balai Kota, gitu sih ceritanya sama alasan passionnya itu. Terus teman-teman ini gabung di kurang lebih 2019-2020 lah ya, mereka berdua. Gabung sebagai apa nih? Gabung sebagai mitra kerja. Pekerja? Ya semuanya pekerja. Kolega. Oke. Nah, sekarang kan masa pandemi nih. Kira-kira strategi marketing Mas sebagai pemilik Nuxus apa itu? Mungkin ada cara-cara khusus lah biar si Nuxus ini tetap jalan. Ini kalau strategi Hasilin duit.
kalau sebenarnya kan kalau orang itu semua bisnis kan terdampak, nggak cuma bisnis doang sih, kehidupan semuanya berdampak. Di kami sebenarnya strateginya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu bervariatif sih, lebih ke arah kayak promo, terus kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait sejenis kayak organisasi kemahasiswaan juga kami melakukan kerjasama, terus sama pemilik kafe, terus ya lebih ke arah sana sih, lebih ke arah sosial media yang coba kami pendekatannya lah seperti itu. Kan ada lagi nggak sih lupa aku strategi? Ada nggak ya? Nggak ada. Ya itu doang kayaknya sih. Selama ini masih itu aja. Oke. Mau tanya sih Mas, agak kepo soalnya pas saya lihat cek di Instagram tuh Nux ada Cilegon juga tuh. Mungkin boleh diceritain, mungkin Nux udah buka cabang di Cilegon kah atau gimana? Siapa yang jelasin? Enggak. Oke, pada awal mulanya itu kenapa kita berani buka di Cilegon itu gara-gara salah satu anggota dari Nuxus juga ada yang berasal dari Cilegon. Jadi ya nggak ada salahnya juga untuk memperluas pasar gitu. Jadi ya kurang lebih Nuxus Cilegon itu sama seperti saat Nuxus itu awal pertama kali buka, masih sistem industri rumahan, jadi belum ada store resminya. Oke. Kalau untuk cabang sendiri, itu kan yang cabang kedua ya, Pak. Cabang pertama, Nuxus kan awalnya basisnya di Jogja, terus ada kolega di Cilegon domisilinya, jadi coba kami buka di sana. Lanjut ini insya Allah akhir bulan inilah ya, kalau ini tayangnya kapan sih tayang ini tadi? Tayangnya paling Agustus akhir lah ya, tayangnya lah ya. Iya betul. Berarti ya Agustus akhir insya Allah kami bakal buka cabang baru. Oke. Nah, di Nux sendiri ada berapa pekerjaan dan pembagian pekerjaannya itu gimana ya Mas? Kalau pekerja sebenarnya semuanya pekerja, soalnya kami kan baru merintis kan ibaratnya. Kami belum terlalu besar juga, jadi semuanya pekerja. Total itu kurang lebih 7 ya kayaknya ya? 7 orang. 7 orang pekerja sekaligus manajerial lah ibaratnya. Terus kalau pembagiannya sendiri, balik lagi yang pertama kan basisnya di sepatu, semuanya nyuci sepatu semua. Tapi untuk manajerialnya itu lebih ke, kamu sebagai apa? Aku lebih ke pendataan sepatu atau orderan-orderan yang masuk gitu. Kalau Terus aku data pemasukan juga. Kalau aku lebih ke yang ngurusin kayak konten di media sosial, terus nggak cuma di media sosial aja sih, misal kayak ada kerja sama pihak terkait, terus mau buat konten kayak gimana, nah itu biasanya saya. Kalau aku lebih ke public relation sih, lebih ke arah kayak berhubungan dengan pihak luar, membangun kerjasama. Hani kan yang mengeksekusi konten ketika kerjasama sudah terbentuk. Nah kalau aku lebih ke arah sebelum kerjasama terbentuk ya aku yang masuk ke sana dulu kayak gitu. Terus orang lainnya ada yang di bagian marketing, terus ada di bagian admin, gitu sih kurang lebihnya seperti itu kalau manajer ya. Nah itu terbentuk dari satu kumpulan geng atau satu kumpulan teman main atau gimana tuh Mas? Sebenarnya kami kan satu angkatan nih 2017 Iya. teknik industri itu kurang lebih 6 orang dari 2017, satu lagi itu dari manajemen ya 2018. Kalau dibilang kumpulan geng bisa dibilang kumpulan geng sih, sering main bareng sehingga ya daripada kita nongkrong doang, kenapa nggak kita bentuk aja nongkrong sekaligus menghasilkan uang gitu sih. Oke. Nah, dari 2018 sampai 2021 sekarang ini, kendala apa aja yang Mas alami selama menjalani bisnis ini? Kendala pasti yang pertama lebih ke arah keseriusan sih. Kita mudah banget gitu loh Bu kalau mau mulai bisnis, tapi yang paling susah itu kan mempertahankan dan lebih ke arah meningkatkannya lah mengelolanya. Kendalanya lebih ke arah sana. Yang pertama untuk awal rintis lebih keseriusan dari kami, kayak ogah-ogahan nyari pelanggan, terus nikahnya juga agak ogah-ogahan lah ibaratnya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua yang mencari pelanggan itu susah banget, apalagi di PPKM kayak gini. Itu ternyata kami rasa bisnis cuci sepatu itu nggak terlalu berdampak. PPKM dengan penyekatan dan kawan-kawan, ternyata jalannya ya ordernya dikit banget yang masuk ya gitu sih kalau kendala ya. Sama komplain juga dari konsumen, karena kan kami basisnya jasa. Jika kami tidak sesuai dengan harapan mereka secara nggak langsung kan kami bakal dikomplain kayak gitu. Tapi kalau untuk komplainnya sih belum terlalu ini ya. Nggak terlalu banyak sih. Juga sih, masih bisa diatasi ya. Paling ya 1-2 orang lah yang komplain, 1-2 pelanggan. Jadi terpercaya kok tangannya. Asik. Mungkin mau nanya sih Mas,
pandangan dari orang tua teman-teman Mas ini, orang tuanya Mas ini dengan Mas sekarang lagi ngejalanin bisnis gimana gitu? Apa mensupport atau enggak gitu? Nyaman. Oke, kalau dari orang tua aku sendiri sih yang penting aku istilah sebenarnya itu sembodo. Apa ya kalau Apa itu sembodo? ya? Ya udah. Berani bertindak tapi berani bertanggung jawab juga gitu loh. Karena pada dasarnya kan aku kan masih kuliah, jadi ya sebisa mungkin tanggung jawab akademiknya utama itu nggak dilupakan. Harus tetap sama-sama jalan. Gitu sih kalau. Kalau aku ya, kalau orang tua juga ngizinin, cuman ya cuman ngewanti-wanti aja, jangan lupa tanggung jawab utamanya kan kuliah gitu, jangan lupa kuliahnya. Kalau aku sama sih, kebetulan orang tuanya sama. Satu orang tua. Satu orang tua. Jadi ya intinya mah ini tanggung jawab sama tugas yang awal ke Jogja kan untuk kuliah kayak gitu sih. Tapi kalau untuk berbisnis ya silakan lah. Nah, untuk pembagian waktu kuliah dengan bisnis itu dari mas-masnya di mana itu? Anak akademik. Sekarang kan udah termasuk semester atas nih. Ya, semester akhir yang mungkin jadi mahasiswa awadi kan? Kalau mahasiswa abadi jangan sampai sih ya. Kalau pembagiannya karena berhubung kami juga tinggal tugas akhir, tinggal skripsi, jadi nggak terlalu banyak berurusan lah dengan bidang akademik kuliah kayak gitu. Jadi pembagiannya kalau kami niat untuk kerjain skripsi ya kami kerjain skripsi. Jadi nggak terpengaruh sih dengan bisnis ini dengan skripsi kami. Kayak gitu sih kalau kami. Kecuali pas awal bisnis 2018 itu kan lagi padat-padatnya kuliah. Nah itu agak terganggu. Jadi ya pinter-pinternya aja nyari waktu yang pas, di malamnya nikah, di pagi sampai sorenya kuliah. Penting istirahat cukup dan jangan lupa bahagia. Cut dulu ya. Cut aja. Tadi kita udah kepo-kepoin nih tentang usaha mas-mas di sini semua. Mungkin biar mencairkan suasana, kita masuk ke segmen berikutnya. Ada segmen mini games. Paksa banget ya. Mungkin harus sedikit ngejelasin segmen mini games ini. Nanti aku lempar 2 jawaban, nanti Mas langsung jawab, pilih salah satu, jawab bebarengan aja. Yang hitungan 3 detik dan 3 harus detik. serentak. Nah, ya, tes kekompakan nih. Oke, satu keluarga kan. Oke, siap. Orang tua yang sama. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bisnis lancar atau mahasiswa abadi? 1, 2, 3. tiga. Bisnis lancar. Kenapa tuh alasannya? Oh ada alasan. Oh iya, ada dong. Ya, masa masih abadi? Abadi kan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Oke, siap. Itu aja sih. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Oke. Selesai kuliah, pilih kerja atau lanjutin bisnis? 1, 2, 3. Lanjut Pilih bisnis. kerja dan bisnis. Ada Ya serentak nih. ada jawaban yang beda-beda nih. Mungkin bisa dijelasin. Jelaskan. Ya yang pertama passionnya memang beda-beda. Karena aku jujur belum mau kerja lah ibaratnya posisi sekarang. Jadi mau bisnis terus aja lah setelah lulus kuliah. Kalau dia beda, dia juga beda. Gimana? Ya kalau aku sih emang dari awal maba itu emang maunya jadi idealisnya jadi karyawan BUMN sih. Tapi nggak menutup kemungkinan aku melanjutkan bisnis karena bisnis pun juga bekerja. Siap. Kalau Masnya? Kalau aku pilih dua-duanya ya tadi ya. Kan Yang penting dia lanjut kerja tapi bisnis jalan gitu lah. Oke, mantap. Boleh sih jawabannya. Masuk. Masuk pertanyaan ketiga ya Mas. Bisnis trend atau bisnis long class? Oke. Satu. Paham kan ini? Paham, Pak? paham. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Bisnis long class. Oke. Mau dijelasin kenapa Ya, udah alasannya? jelas kalau cuma meningkat terus tapi nggak jangka waktunya panjang dan langsung turun dan kolaps ya ngapain? Itu aja sih. Lebih baik nama dan merintis dari awal. Sustain. Oke. Mungkin ini pertanyaan keempat nih untuk yang bareng-bareng nih. Bisnis bareng temen atau bisnis bareng pacar? Oke. Satu, dua, tiga. Bisnis bareng teman. Kenapa tuh? Pacarnya nggak dipercaya apa? Kurang percaya sama pacar sendiri? Atau nggak punya pacar? Oke. Langsung jawab aja sih, nggak usah terlalu informasi jadi kami tertekan kan. Oke. Ya karena kalau dengan bisnis bareng temen kayaknya lebih nyambung aja sih, bukan karena kalau dengan pacar
agak nyambung ya. Itu aja sih kayaknya ya enggak sih? Ya. Karena kalau pacar ya itu segmennya udah berbeda sih kayaknya. Lebih ke arah tahu deh. Ya gimana Mas? Lanjut aja. Lanjut aja, nggak salah, nggak usah dijelasin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Lulus langsung nikah atau lulus Langsung kerja? kerja. Ayo, jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lulus langsung kerja lah. Wis, Oke. serentak banget ya Mas. Aman nih semuanya? Iya. Oke, aman. Nikah kan kebutuhan bukan tuntutan. Yoi. Oke, siap. Nah, kita masuk ke segmen terakhir ya Mas ya. Di segmen terakhir ini mungkin Mas bisa menjelaskan motivasi Mas. Mungkin bukan menjelaskan kali ya, lebih ke Oke. sharing ke teman-teman mahasiswa. Nah, iya. Ya, gimana tips and triknya untuk memulai usaha gitu. Oke, motivasi tips and trik agak kita nyambung lah ya. Gimana nyambung nih? Mau diulang pertanyaannya? Nyambung apa? Kamu juga coba. Kamu dulu lah. Kalau motivasi, yang penting kalau aku prinsipku dalam hidupku lah intinya adalah jalanin dulu aja. Mau sukses mau enggak itu nanti pikirnya belakangan. Intinya prosesnya dijalani dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Itu kalau motivasi. Kalau untuk tips dan trik dari untuk memulai usaha, baik lagi sih jangan cuma memulai sebuah usaha itu karena mengikuti tren bisnis yang ada, tapi lebih ke arah ya ketika kamu senang di bidang itu ya udah kamu tuntut di bagian itu aja, nggak usah ke arah yang lain. Sehingga ntar kedepannya jadi lebih apa ya, lebih semangat terus, nggak naik turun semangatnya. Itu kalau motivasi sih. Nggak tahu motivasinya tips and trik ya dah. Kalau aku motivasi sih lebih ke kerjakan apa yang bisa dikerjakan nanti aja sih. Selagi itu membuahkan hasil, ya kenapa tidak dikerjakan gitu. Nah itu aja sih. Kalau aku juga sama kayak teman-teman gue. Kebetulan satu orang tua. Satu orang tua. Karena kita satu orang tua juga. Itu ya kalau motivasi bisnis sih karena kita juga kalau di bisnis juga masih pemula ya hitungannya juga belum terlalu lama juga jalannya. Jadi ya kalau aku sih jalanin dulu aja terus pokoknya fokus sama tujuan kalian aja. Harapan atau planning ke depan dari Nox mungkin bisa dijelaskan? Aku dulu ya. Kalau aku sih kalau dari cuci sepatu jelas lah sebisa mungkin paling enggak buka cabang yang banyak sih di Jogja kalau bisa kayak gitu. Terus ya kita tahu semua sih kalau di Jogja kan cuci sepatu kan yang udah kayak punya nama gitu kan ya satu itu punya dokter itu. Terus nah harapannya sih paling enggak ya kita bisa nyanyi lah insya Allah gitu. Oke, kalau aku terkait ini nyambung sama motivasi yang aku sebutin tadi ya. Kerjain apa yang bisa dikerjakan. Jadi selagi kita bisa ekspansi ke bisnis lainnya, ya itu akan menjadi lebih baik gitu. Membesarkan nama Nux juga nanti ya pastinya. Harapannya sih gitu. Mungkin aku rangkum dikit lah ya dari penjelasan. Sebenarnya sama poinnya adalah ketika emang kami ada kesempatan untuk memperluas bisnis kami ya kenapa enggak intinya itu. Dan yang kedua, basis cuci sepatu di Jogja yang menurut kami yang ibaratnya lebih udah terkenal dan lebih lama itu kan satu yang punya dokter tadi. Jadi tunggu aja Mas Dokter 5 tahun ke depan. Mas Dokter hanya punya satu pesaing yaitu Nuxus dari kami. Amin. Terus untuk planning ke depannya pasti dengan membuka cabang yang banyak dengan teman-teman investor yang semoga bisa masuk ke kami buka cabang yang banyak minimal di Jogja terlebih dahulu. Untuk jangka waktu ke depan pastinya di seluruh Indonesia harus ada kami khusus. Amin, amin. Amin. Oke. Semoga. Oke, terakhir satu kata untuk Nox. Jadi-jadian Ganti. Kalau dari aku sih sukses sih. Sukses. kalau aku manusia. Cuan. Oke. Mungkin ini udah masuk sesi terakhir banget nih Mas. Oke. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nggak ada Mas, nggak ada. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa kami tanya-tanya mengenai usaha Mas. Mungkin. Oke. Kalau dari kami malah justru terima kasih sama teman-teman dari VTV TV ya, sama teman-teman HTW Yogyakarta karena kami percaya di luar sana banyak banget bisnismen yang lebih hebat dari kami
Tapi teman-teman memberi kesempatan kami untuk bisa berkontribusi, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan juga buat teman-teman yang menonton nanti. Mungkin sebelum menutup, dari mas-masnya mungkin ingin mempromosikan usahanya dari Nux. Gimana caranya buat order, gimana caranya mau cuci sepatu? Kalau promosi, jadi teman-teman bisa kunjungi aja ke Instagram kami di Nuxius, itu bisa dicari. Sudah ada kontak personnya juga ketika teman-teman ada yang mau nanya, dan juga order delivery nanti juga kami menyediakan. Terus insya Allah tadi yang dari awal kami bilang di akhir Agustus kami buka cabang di Jalan Kaliurang. Jadi untuk teman-teman yang wilayah utara bisa ke tempat kami, bisa ada tempat minum, tempat makan, ini juga ada semuanya. Sekaligus bisa menjadi sepatu. Semoga planning mas semuanya tercapai. Amin. PPKM pendekatan pasti kewirausahaan mahasiswa. mahasiswa.